Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimahumullah, waktu terus berlalu, rasanya baru kemarin kita memasuki bulan haram Dzulqa'dah. Pada ahad hari ini kita sudah memasuki akhir dari bulan Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 25 Dzulhijjah, dan insyaallah beberapa hari ke depan, Kamis malam Jumat, kita memasuki bulan haram terakhir, yaitu tahun Muharram, tahun baru Islam kita 1447 Hijriah. Sejatinya kemarin itu adalah kepastian, hari ini penantian, dan esok itu tidak kepastian. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tengah-tengah majelis ilmu Tafaqquh Bidin ini sampai istiqomah dan akhir hayat kita dalam keadaan kebaikan dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sunnah Habib ya Rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, bila lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita istiqomah menjalankan sunnahnya, diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hadirin kita, ibu kita, ustaz kita Profesor Dr. Haji MA Akhlami MA, yang insyaallah secara rutin mengkaji hadis dan tasawuf untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pada lembaga Islam ada jalan dan terbaik di manfaatkan dalam sana wa alimna wa yanfa'una yu'tina dan bermanfaat. Dengan rahmatullah dan Allah yang berfirman ini kepada itu jemaah tersebut masih bebas alhamdulillah kita banyakkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa. Seraya kita juga mensyukuri nikmatnya subuh ini Allah berikan kita banyak nikmat kita diberi segala kelebihan, diberi panjang umur, diberi kesempatan dan kita bisa hadir setelah kita melaksanakan sholat dulu berjamaah, kemudian kita lakukan takdim untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapkan kita mendapatkan ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah berikan kepada kita, kepada kita dan semua Muhammad keluarganya, bagi umat. Ya, kesempatan yang lalu kita sudah mengkaji masih di akhir untangan yang keempat itu, kemudian diperkuat dengan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di banyak makna takwa yang di dalam kita Minhajul Abidin ini, Imam Al-Ghazali menyebut takwa fil Quran laku ala salah satu asya yang mengenai risiko. Ketakwakan dalam Al-Quran disebutkan atau dijelaskan, diterangkan dalam 3 perkara.
Pertama, takwa itu bimakna khasyah wal haibah. Pengertiannya adalah khasyah wal haibah. Maknanya dua-duanya takut. Jadi ada dua terminologi, tiga bahkan ya. Ada khauf, ada khasyah, ada haibah. Bahasa Indonesia ini tidak kaya ya, bahasa Indonesia maknanya takut saja, takut, khawatir. Dan kalau takut itu biasanya orang menghindarkan diri dari apa yang ditakuti itu. Nah, tingkatan ini tentu khauf objeknya ya sesuatu yang tidak kita inginkan lalu kita menjauh darinya. Misalnya kaitannya dengan ini ya, dengan kita takut kepada Allah. Takutnya itu khawatir kalau ghadab dan adab Allah. Ghadab itu murka, adab itu siksa. Karena kita takut dengan ghadab Allah, takut kepada adab Allah, maka kita menghindar supaya Allah tidak murka kepada kita, supaya Allah tidak menyiksa kita nanti di akhirat. Ini khauf. Karena itu khauf dikaitkan nanti dengan roja. Roja adalah harapan. Kalau kita takut terhadap ghadab Allah, maka kita berharap mendapatkan ridho Allah, mendapatkan keriduan Allah. Allah ridho itu artinya Allah senang ya, Allah namanya yang menyukai kita, tidak murka kepada kita. Orang tua yang marah kepada anaknya dengan orang tua yang sayang kepada anaknya. Nah, kalau marah yang bodoh juga. Kalau sayang ya ridho, senang. Ada ridho Allah, ridho walidain kan itu ya. Rasulullah seperti iman. Ridho Allah masih ada terkait dengan ridhoan kedua orang tua dan murkanya Allah. Nah, itu suka dengan ghadab ya, utama juga itu artinya. Jadi kaya bahasa Arab itu dengan istilah-istilah ini, tapi bahasa Indonesia tetap takut saja. Jadi kita kembali lagi pada kenapa takwa itu diartikan imtithal awamirillah wa ijtinabun nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebab dengan kita melaksanakan perintah Allah supaya kita ada harapan mendapatkan ridho Allah. Kita kemudian meninggalkan yang dilarang oleh Allah supaya kita tidak mendapat ghadab Allah, yang mendapat murka Allah. Jadi roja dan khauf ini biasanya disandingkan, kita lebih khawatir terhadap ghadabnya atau lebih kita mengharap ridhonya. Ketika yang membuat adalah harapan ridho Allah, maka itu khaufnya lebih ditingkatkan ya. Jadi tergantung pada kita, keadaan kita, kekhawatiran kita terhadap ridho Allah, adab Allah. Kalau itu mengendor, maka ini harus dikuatkan khaufnya.
Baliknya juga begitu, kita tidak semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka rojanya harus lebih dikuatkan. Tapi dua-duanya seimbang, itu kata roja dan khauf, pengertian dan takutan. Kalau ada kemudian pahala dan siksa, tawab dan iqab biasanya, tawab dan iqab. Apa itu? Reward dan punishment. Harapan kita mendapatkan reward, ya, dan terhindar dari punishment. Nah, kalau yang takwa itu kan seperti itu. Itu tingkatannya tingkatan khauf dan roja. Tapi kalau khosyah ya, itu juga maknanya takut. Khosyah didasarkan atas ilmu dan pengagungan kepada Allah. Didasarkan atas ilmu itu maksudnya bahwa kita takutnya kepada Allah itu banyak pengetahuan yang kita sudah miliki tentang keimanan kita kepada Allah, keimanan terhadap rububiyah Allah, keimanan terhadap uluhiyah Allah, keimanan kita terhadap asma wa sifat Allah. Dengan banyak pengetahuan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, dengan ciptaannya, mengenal Allah, dengan sifatnya, mengenal Allah, dengan asmanya, dan lebih banyak pengetahuan itu, maka kita takutnya kepada Allah itu takut yang kemudian lebih pada pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Jadi kita ibadah kepada Allah itu karena betapa Allah itu agungnya, betapa Allah itu banyak memberikan kebaikan kepada kita. Jadi bukan pahala lagi, bukan rojaknya pada pahala, bukan khaufnya kepada surga atau adab Allah. Ini yang membuat khosyah ini lebih kita merasa rendah, merasa hina, merasa ya hamba yang sangat butuh kepada Allah. Itu yang khosyah. Dan haibah itu juga hampir sama sebenarnya dengan khosyah, tapi didasarkan dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita misalnya gambar bagaimana ya, gambaran dengan kedatangan seorang yang mulia, atau kita menghadap pada orang yang mulia gitu. Ya kalau kita punya salah tentu ya kita takut dimarahi. Kalau kita tidak punya salah, atau kalau kita ada butuh, kita dekat untuk menyampaikan apa kebutuhan kita, itu masih khauf gitu. Datang ke orang yang diagungkan, kita punya harapan. Nah, datangnya itu karena ada harapan, atau juga karena kita punya salah, datangnya itu karena kita punya kesalahan. Tapi kalau kita tidak berharap sesuatu, tidak takut terhadap kesalahan, maka kedatangan kita kepada orang yang mulia itu dengan penuh hormat, dengan perlu kita memuliakannya, dengan perlu kita merasa rendah kita di hadapannya.
Nah, ini yang khauf, khasyah dan hibah. Dan hibah ini tadi ada dasar ilmu tadi. Kalau yang hibah ini ilmunya ya sudah melekat lah pada dirinya itu. Tidak pertimbangan ilmu sudah takutnya kepada Allah itu dengan mengagungkan Allah, memuliakan Allah semata. Nah, kita kalau sholat misalnya itu, sholat kita itu apa anunya? Yang kita rasakan, yang kita alami dalam ibadah kita, khususnya sholat. Apakah karena menggugurkan kewajiban? Kenapa kewajiban harus kita gugurkan? Karena kita ya kalau tidak sholat nanti berdosa, kalau berdosa nanti masuk neraka, kan gitu ya. Jadi sholatnya itu khauf, masih ada khauf. Tapi ketika kita begitu dengar azan lalu yang terbayang, yang terhayati oleh kita, betapa Allah Maha Besar, betapa Allah Maha Baik, betapa Allah Maha segalanya pada kita. Kita bisa hidup, kita bisa seperti ini, sehat walafiat, itu masih mindsetnya beda saja. Iya, persepsinya lebih tinggi. Persepsinya lebih tinggi, lebih meningkat ke sana. Terus ya, hibah yang bersama. Tapi maknanya takut saja. Jadi Allah yang ditakuti itu bukan Allah yang kita hindari, Allah yang kita dekati. Yang kedua di sini di mana taat wal ibadah. Kalau ini sudah biasa sekira taat dan penghambaan diri kepada Allah. Selain karena ada khauf, ada khasyah, ada haibah, juga kita dalam rangka memang taat dan kita beribadah mengabdi kepada Allah. Taat melaksanakan perintahnya, taat menjauhi larangannya. Tidak taat kalau melaksanakan perintahnya, tapi larangannya pasti dilakukan. Sama dengan tidak disebut taat kalau larangannya sudah kita tinggalkan, tapi perintahnya tidak tinggalkan. Nah, ketaatan ini tentu disertai dengan kita beribadah kepada Allah, ya, menghambakan diri kepada Allah. Yang namanya menghambakan diri kepada Allah, apa yang Allah perintahkan kita, seorang hamba ya ikuti apa yang diperintahkan. Tidak disebut hamba kalau kita tidak mengikuti atau tidak menuruti apa yang diperintahkan dan dilarangnya. Jadi ini kan mesti larangan dan perintah dan larangan berkaitan dengan taat dan ibadah. Yang ketiga dimaknai dengan at-tanzihu lil qalbi anid dunub. At-tanzih lil qalbi anid dunub, membersihkan hati dari dosa. Ya, efek barangkali dari ketakwaan kita kepada Allah itu, efeknya adalah hati kita lalu menjadi bersih dari dosa, khususnya dosa sama Allah, yang dosa bersama Allah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja juga dosa dengan sesama hamba atau makhluk yang lainnya terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadihi hiya haqiqah at-taqwa dunal awwalain, ya. Ala tara anna Allah Ta'ala yaqul faman yuti'illah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhsha Allah, taat dulu di sini baru yakhsha Allah, mengagungkan Allah, rasa memuliakan mengagungkan Allah, dan wayattaqi
dan ia bertakwa pada Allah, faulaika humul faizun. Gimana itu? Bukannya begitu. Jadi taat, yakhsyallah, yattaqullah, atau yattaqullah, maksudnya takwa. Jadi taat kepada Allah, yakhsyallah, khawatir takut kepada Allah dan takwa kepada Allah. Ini dianukan, disatukan dengan urutan taat dulu, kemudian yakhsyallah, penuh takut. Dan orang yang yakhsha itu kan ulama ya, makanya disatukan dengan ilmu tadi. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Kalau orang awam ya masih tingkatannya taat saja, khauf tadi. Tingkatan orang yang berilmu itu meningkat pada yakhsyallah. Orang yang sampai menghayatannya lebih tinggi lagi, ya sudah haibatullah tadi. Ini yang kita bahas pada yang sudah kita lakukannya. Kita bahas berikutnya. Kemudian ada lagi di sini penjelasannya tentang umat baru manazilul taqwa salasa. Kemudian ini para ulama ini menjelaskan selain ada tiga maknanya, bimakna al-khasya wal ibad, bimakna ta'ah wal ibadah, bimakna tanzih bil qalbi anil dhunub. Juga ada lagi ini manazilul taqwa salasa. Menurut saya kalau ini ya ulama yang lain, manazilul taqwa salasa, kedudukan manasilah dari mansilah, kedudukan takwa itu ada tiga: takwa ala syirki, takwa anil bid'ah, takwa anil ma'asil far'iyah. Takwa anil syirki, takwa anil bid'ah, takwa anil ma'asil bid'ah far'iyah. Walaqad dzakara Allah subhanahu fi ayatin wahidah wa yaqulu ta'ala laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus sholihat tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Al-Maidah ayat 93. Tidaklah berdosa atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh tentang apa yang pernah ia makan. Laisa junahun di situ. Di sini lais dari susunan kalimatnya, redaksinya laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun. Tidak ada dosa, junah, kesalahan bagi orang yang sudah beriman dan beramal sholih fima qaimu, tentang apa yang dulu ia makan. Di ayat ini tidak berarti orang soleh dan orang-orang beriman dan beramal soleh apa saja yang dia makan lalu tidak ada dosanya, bukan itu maknanya. Maknanya ini asbab nuzulnya orang-orang yang beriman kepada Allah yang dahulunya adalah mereka belum beriman melakukan perbuatan dosa. Sebelum beriman mereka berbuat dosa. Maka ketika mereka beriman dan beramal soleh, maka dosa-dosa dulu yang ketika dia belum beriman itu tidak
tidak ada lagi diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah. Yang minuman keras, yang berjudi, yang membunuh, belum beriman. Ketika mereka beriman dan beramal soleh, maka hilang semua dosa itu. Idza taqaw wa amanu wa amilus sholihat. Nah, kemudian apa yang mereka bertakwa dan mereka beriman dan beramal soleh. Jadi sesudah amanu amilus sholihat ditambah dengan mattaqau wa amanu wa amilus sholihat. Takwa, iman dan amal soleh. Yang pertama iman dan amal soleh. Ini takwa, iman dan amal soleh. Kemudian yang ketiga summat taqaw wa amanu summat taqaw wa ahsan. Takwa, beriman, takwa dan berbuat ihsan. Jadi iman dan amal soleh, takwa, iman dan amal soleh, takwa, iman, takwa dan ihsan. Nah ini anunya dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Intinya ada pada tiga itu. Kalau dasarnya untuk iman dulu ada iman, ada amal soleh, ada takwa, ada ihsan. Jadi maknanya apa? Maknanya bahwa membawa yang ihsan ini, kalau ihsan ma Allah itu kan penghayatan kita kepada kedekatan kita kepada Allah. Kalau ihsan yang kedua maknanya ma'rifatullah dan maknanya yang kedua itu muraqabatullah kan ihsan bukan anta subhanallah karena katahu wa ila takuntahu wa inna yaraka itu ihsan kepada Allah kan. Di situ ada dua. Ada orang yang tingkat penghayatannya itu seolah-olah melihat Allah. Karena seolah-olah ya melihat zatnya tidak mungkin. Nabi Musa saja ingin melihat Allah dengan matanya dengan tidak bisa. Tapi melihat dengan keagungannya Allah, melihat kemahabesaran, kemahakuasaan, kemahagungan Allah. Nah itu yang terlihat dalam mata batinnya, mata hatinya. Kemudian kalau tidak bisa maka Allah melihat kita untuk semangat beribadah karena dilihat oleh Allah ya. Dan kita takut melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah karena Allah melihat kita. Dan ihsan kepada manusia ini kan akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada binatang, akhlak kepada ini ihsan, berbuat kebaikan, berbuat baik. Nah, at-taqwal ula, takwa yang pertama itu takwa anisyirki wal iman min qalbatihi wa tauhid. Takwa dari syirik. Maknanya takwa dari syirik itu apa ya? Menjaga diri, berhati-hati dari yang membawa kita kepada kesyirikan. Wal iman fi muqabalatihi, dan beriman dalam membandingkannya. Buat tauhid itu tauhid, syirik bandingannya tauhid. Jadi takwa dari syirik, menjaga diri takut dari syirik, itu berarti kita menguatkan tauhid. Jangan bikin padanan kepada Allah ya, jangan kita menyebutkan Allah, maka tauhid itulah jadi takwa, dimana mentauhidkan Allah, jauh dari kesyirikan.
Fataqwa saniyah anil bid'ah wal imanul ladzi